Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-30 dan 31 dari surah Hud, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Rasul yang diutus kepada kaumnya untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam yaitu supaya kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaumnya, kaum Nabi Nuh menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan berhala. Dan sudah kita sebutkan sebelum ini, asal muasal mereka menyembah berhala itu adalah pertama mereka membuat foto, membuat gambar, yaitu gambar orang-orang saleh. Tujuan mereka adalah untuk mengingat orang-orang saleh tersebut dan untuk membangkitkan semangat mereka dalam beribadah. Mereka letakkan di tempat ibadah mereka. Tapi lama-kelamaan generasi berganti, waktu terus berlanjut, akhirnya mereka menjadi menyekutukan Allah dengan mempercayai bahwasanya berhala-berhala tersebut memiliki kekuatan pula, padahal tidak ada kekuatan di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Maka berlakulah penyekutuan Allah. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat terkutuk, sangat buruk, sangat tercela. Disebut di dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman. Disebut kata zalim untuk syirik. Penggunaan kata kezaliman yang besar atas perbuatan menyekutukan Allah menandakan bahwasanya perbuatan syirik adalah dosa besar, dosa yang paling besar. Jadi dosa besar, banyak dosa besar. Mencuri dosa besar, berzina dosa besar, durhaka pada orang tua dosa besar, lari dari perang dosa besar, memakan riba dosa besar. Nah, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, dosa syirik. Nah, dosa itu yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan kepada mereka supaya mereka meninggalkan syirik, supaya ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, yaitu beribadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kaum Nabi Nuh mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh, yaitu mentauhidkan Allah? Tidak. Mereka beralasan bahwasanya mereka tidak berkeinginan untuk menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam karena Nabi Nuh adalah sama seperti mereka, sama-sama manusia. Maka untuk apa kami menerima dakwah Nabi Nuh itu? Nabi Nuh yang berdakwah itu sama dengan kami.
Kemudian yang kedua, mengapa kami mengikuti Nabi Nuh pula? Sementara orang-orang yang mengikuti Nuh itu banyak orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang bagi mereka adalah yang tingkatannya di bawah. Maka mengapa kami pula akan mengikuti Nabi Nuh pula? Berarti kami sama dengan menjatuhkan diri kami. Tidak, kami tak mau. Kemudian yang ketiga, atas alasan apa kami mengikuti Nabi Nuh kalau Nabi Nuh itu tidak punya kelebihan apa-apa? Nah, dengan alasan-alasan yang seperti itu, maka mereka enggan untuk menerima dakwah Nabi Nuh. Mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Oh, berarti penolakan mereka itu adalah karena bukan mereka tak tahu, mereka sudah diberitahu. Mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh adalah karena keangkuhan, karena kesombongan. Dan sampai hari ini banyak manusia yang menolak kebenaran adalah karena keangkuhan, karena kesombongan. Siapa dia yang menyampaikan itu? Allah, masih muda dia. Allah, orang miskin, tak punya kedudukan dia, tak ada jabatan dia. Allah, siapa dia yang menyampaikan kebenaran? Apabila pandangan sudah merendahkan orang yang menyampaikan ilmu, maka tidak akan mungkin ilmu akan didapatkan. Apabila ada seruan dari penyampai ilmu itu tentang kebenaran, tidak akan mungkin kebenaran yang disampaikan itu akan diterima, karena sudah tertolak oleh keangkuhan dan kesombongan. Kesombongan yang ada dalam hati itu menjadi sebab tidak bisa menerima kebenaran. Apa sebabnya dahulu iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Ketika Allah yang memerintahkan iblis itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sebabnya adalah karena kesombongan iblis. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangmu untuk bersujud kepada Adam itu ketika aku memerintahkanmu bersujud? Iz amartuka, ketika aku di sini siapa ini? Allah. Dalam ayat ini Allah berfirman, ketika aku memerintahkan kamu untuk bersujud. Tetapi iblis, meskipun Allah yang memerintahkannya untuk bersujud, karena kesombongannya, yaitu iblis mengatakan aku lebih baik dari Adam itu, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Kemudian memberikan penjelasan itu kepada Allah pula. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik dari dia, karena aku dari api, dia dari tanah. Mana yang lebih baik, api atau tanah? Mana yang lebih baik, tanah atau api? Dua-duanya ciptaan Allah. Maka mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik itu adalah mana yang lebih bertakwa kepada Allah, mana yang tunduk dan patuh kepada Allah, itu adalah lebih baik. Yang diciptakan dari tanah kalau lebih patuh kepada Allah, itu adalah lebih baik. Yang dari api pun, karena jin dari api, kemudian ada di antara jin itu beriman kepada Allah. Maka meskipun dari api diciptakan, dari keturunan iblis sekalipun, tapi beriman, kemudian tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan, maka adalah lebih baik berbanding manusia yang dari tanah, dari keturunan Nabi Adam, tapi tidak patuh, tidak beriman kepada Allah. Jadi mana yang lebih baik? Yang dari api atau yang dari tanah? Yang lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang lebih baik. Nah, Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan penjelasan itu kepada kaumnya, namun sayangnya kaum menolak
karena keangkuhan, kesombongan. Maka pelajaran yang sangat berharga, manusia pada hari ini kalau ada yang menolak kebenaran, periksa. Kita akan mendapati salah satu di antara sebab mereka yang menolak kebenaran adalah karena keangkuhan dan kesombongan. Maka mudah-mudahan Allah memberi hidayah, memberi petunjuk, sehingga apabila hidayah sudah dapat, maka mereka mengetahui tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Macam mana mau menyombongkan diri? Iblis menyombongkan diri. Macam mana mau menyombongkan diri? Dengan mengatakan dirinya dari api lebih baik, sementara yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasai hidupnya adalah Allah, yang menghidupkannya Allah, yang mematikannya adalah Allah. Kehidupannya itu sepenuhnya di tangan Allah. Kalau sepenuhnya di tangan Allah, masih ada juga alasan untuk menyombongkan diri. Maka hanya orang yang bodoh saja sebenarnya yang masih menyombongkan diri. Nah, itulah dia kebodohan iblis yang diwarisi pula oleh sebahagian manusia pada hari ini. Kebodohan diwarisi. Mestinya mewarisi kepandaian, mewarisi kepintaran, tetapi itulah kebodohan manusia yang bodoh, yaitu mewarisi kebodohan. Ya. Akhirnya lahirlah generasi yang bodoh, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu ada generasi zaman kebodohan. Disebut dengan istilah bahasa Arabnya adalah zaman jahiliyah. Jahil dari kata bodoh. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan, karena tidak mengenal Allah, pencipta, pengatur alam semesta ini, dan yang diibadati oleh manusia. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka mestinya beribadah kepada Allah saja. Tetapi manusia beribadah pula kepada selain Allah karena kebodohan mereka. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah masih lagi menerangkan tentang jawaban Nabi Nuh alaihi salam ke atas penolakan kaumnya, dan ini lebih khusus dengan lebih terperinci lagi penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Nuh dengan harapan supaya fikiran kaum itu terbuka, hati kaum itu terbuka, sehingga mereka mau menerima kebenaran. Dan Nabi Nuh ini adalah orang yang sabar dalam berdakwah, sangat penyabar dalam berdakwah, dan tetap bertahan berdakwah meskipun sudah berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Subhanallah. Ini pendakwah baru 10-20 tahun sudah mau berhenti. Kalau macam ini, kaum ini sudahlah, tak perlu lagi saya berdakwah di sini. Cepat betul menyerah. Maka tetap bersabar di dalam berdakwah. Ikutilah jejak Nabi Nuh alaihi salam dalam kesabaran apabila berdakwah kepada kaum, kemudian kaum bukannya menerima tapi malah menolaknya. Sabar adalah salah satu tanda atau kunci kesuksesan seorang pemimpin yang sebenarnya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan di antara mereka ada yang kami jadikan pemimpin-pemimpin, yaitu memimpin manusia dengan memberi petunjuk yang telah ia ketahui, yaitu yang telah diturunkan dari sisi Allah, yaitu agama Islam. Kemudian dia beri petunjuk manusia dengan petunjuk agama Islam itu, dengan sabar dan yakin bahwasanya apapun yang ia kerjakan dengan usaha, diiringi dengan doa, kemudian diserahkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan, kemudian akan memberikan kekuatan, kemudian urusan tersebut serahkanlah kepada Allah. Allah lah nanti yang akan menentukannya. Tapi yakin
bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan tidak akan menyia-nyiakan doa yang selalu kita panjatkan ke hadapannya. Kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun terlebih dahulu kita akan menerjemahkan ayat ini kata per kata. Tujuannya adalah supaya kita dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun. Wa la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Allah berfirman, wa ya qaumi, dan wahai kaumku. Siapa yang menyeru? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh menyeru kaumnya. May yansuruni, siapa yang menolongku? Minallah, dari Allah, maknanya dari azab Allah. Kalau Allah menetapkan azabnya ke atasku, siapa yang bisa menolongku? Yang mampu menolongku? In taradtuhum, jika aku mengusir mereka. Sebelum ini kan mereka minta supaya Nabi Nuh mengusir orang-orang yang ada di sekitarnya, karena orang-orang yang ada di sekitarnya itu orang-orang miskin. Maka pemimpin-pemimpin kaum ini malu apabila beriman nantinya bersama dengan Nabi Nuh bercampur dengan orang-orang miskin yang ada di sekitar Nabi Nuh. Mereka tak mau usir mereka, wahai Nuh. Tapi Nabi Nuh tak mau mengusir mereka, sebab bila Nabi Nuh mengusir mereka berarti mengusir orang yang telah mendapat petunjuk. Oh, itu adalah kesalahan. Maka Nabi Nuh akan disiksa oleh Allah karena melakukan kesalahan. Nabi Nuh tak mau. Kalau aku disiksa oleh Allah, siapa yang bisa menolongku dari siksaan Allah itu? Tidak ada. Maka tidak akan mungkin aku melakukannya. Tidak akan mungkin aku mengusir orang-orang miskin yang ada di sekitarku. Tidak. Afala tatadzakkarun, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Aku tidak akan melakukan apa yang kamu inginkan itu, wahai pemuka-pemuka kaumku. Wahai kaumku, siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat berikutnya. Wala aqulu lakum, dan aku tidak mengatakan kepadamu, indi, bahwasanya aku memiliki khazainullah, perbendaharaan Allah. Perbendaharaan Allah ini perbendaharaan kekayaan Allah. Aku tak pernah mengatakan aku memiliki perbendaharaan Allah sehingga aku menjadi kaya raya. Aku ni seorang yang kaya raya. Tak ada aku mengatakan itu. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak mengatakan sesungguhnya aku ini malaikat. Jadi Nabi Nuh ini menjelaskan satu persatu. Wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum, dan aku tidak mengatakan kepada orang-orang yang matamu memandang hina terhadap mereka. Matamu, wahai kaum, memandang hina terhadap mereka. Siapa yang dimaksudkan? Orang-orang miskin yang ada di sekitarku. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka itu la yu'tiyahumullahu khaira. Sekali-kali Allah tidak akan memberikan kebaikan kepadamu. Tak pernah aku mengatakan kepada orang miskin, wahai kamu pengikutku yang miskin-miskin, Allah tidak akan pernah memberikan kebaikan kepadamu. Tak pernah aku mengatakan itu.
Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Inni idzal laminal zalimin, sesungguhnya apabila aku berbuat demikian, yaitu mengusir orang-orang yang miskin yang ada di sekitarku, padahal mereka adalah telah beriman kepadaku. Kalau aku melakukannya juga dan mengatakan kepada mereka bahwasanya Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka, kalau aku melakukan itu, mengeluarkan kata-kata seperti itu, maka sungguh aku ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Aku tidak akan melakukannya. Ini penjelasan Nabi Nuh kepada kaumnya, supaya kaum itu jelas bahwasanya Nabi Nuh memiliki sikap. Nah, karena mereka kan mengatakan perkataan dengan harapan Nabi Nuh alaihi salam memahami mengapa mereka menolak dakwah Nabi Nuh. Nah, kalau mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh sama saja dengan mereka berharap Nabi Nuh kaya raya, Nabi Nuh memiliki kelebihan, umpamanya mengetahui yang gaib. Nabi Nuh apabila di sekitarnya ada orang-orang miskin, dengan harapan Nabi Nuh mengusir mereka. Tetapi Nabi Nuh memberikan penjelasan sehingga sikap Nabi Nuh itu difahami dengan baik oleh kaumnya. Nah, sikap tersebut adalah sikap seorang nabi, seorang rasul yang merupakan contoh bagi para pendakwah berikutnya. Nah, kita ini adalah pengikut jejak nabi dan rasul. Para pendakwah karena para nabi dan rasul adalah yang menyeru manusia. Pendakwah itu penyeru, maka kita pun mesti mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul, yaitu tetapkan sikap kita dengan jelas. Jangan berbasa-basi dengan orang-orang yang beralasan-alasan dalam menerima kebenaran. Mereka ini beralasan-alasan menerima kebenaran. Maka mesti jelas-jelas di dalam bersikap dakwah, tidak boleh berbasa-basi. Kalau kita berdakwah, sampaikan yang benar itu benar, kemudian sampaikan dengan terang dan jelas. Kemudian mereka mau menerima atau tidak menerima kebenaran, itu bukan urusan kita. Lalu urusan siapa? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hidayah itu urusan Allah. Kita berdakwah dengan benar, dengan jelas, dengan terang, dengan apa adanya. Maka jangan sampai dalam berdakwah membujuk-bujuk, merayu-rayu, merengek-rengek. Itu bukan dakwah itu. Ya, dakwah sampaikan dengan terang, dengan jelas, apa adanya. Kemudian apabila kita berdakwah, siapapun manusia di depan kita mestilah dipandang sama. Kaya pun dia sama seperti yang lainnya. Berpendidikan tinggikah dia, popularitasnya hebatkah? Semua manusia. Apabila kita berdakwah, maka kita mestilah memandang semua manusia yang didakwahi itu sama. Ketika seorang pendakwah itu sudah melihat, oh ini orang ini punya kedudukan tinggi nih, maka ketika itu mulailah nanti bahasa yang kita gunakan sudah bahasa yang tidak semestinya lagi. Kita akan cari-cari kata-kata yang dengan demikian maka kita sudah tidak lagi menyampaikan perkataan dakwah itu dengan apa adanya, tapi sudah kita rekayasa sedemikian rupa karena tidak ingin hatinya terluka lah, tidak ingin mereka menolak lah, tidak ingin merusak suasana lah dan lain sebagainya. Kalau pendakwah sudah mempertimbangkan semua itu, maka sulit untuk berhasil di dalam dakwahnya. Contoh Nabi Nuh alaihi salam yang kita jumpai di kisah Nabi Nuh yang terdapat di dalam surah Hud yang sedang kita pelajari ini.
Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Jadi muqaddimah tadi sudah, sekarang terjemahannya pun sudah, maka semakin nampak jelas bahwasanya kita sedang melihat satu sosok, yaitu salah seorang sosok dalam penyampai kebenaran, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang kita pindah ke tafsir yang lebih panjang, yaitu yang lebih terperinci dari dua ayat ini. Yang pertama, pangkal ayat 30. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku. Kata dan yang ada di pangkal ayat itu menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah melanjutkan ayat yang sebelumnya. Karena tak mungkin ayat itu dimulai dengan dan. Pasti adalah yang telah disampaikan sebelum ini. Maka apa yang telah disampaikan sebelum ini? Nabi Nuh menyeru kaumnya, wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala. Aku menyampaikan kebenaran kepadamu ini, berdakwah kepadamu ini, bukan aku meminta upah darimu, tidak. Apa sebab? Sebab Allah telah memilihku menjadi Rasul, maka adalah kewajibanku untuk menyampaikan kebenaran kepadamu. Maka ini adalah kewajiban sebagai menjalankan perintah Allah. Aku bukan meminta upah darimu. Ini punya harga diri pendakwah. Jadi pendakwah yang meminta-minta upah ini bisa hilang harga dirinya, karena bisa ditawar oleh orang yang memanggilnya. Kalau sekarang ini kan orang mengundang ustadz sekarang ini, maka bisa nanti harga dirinya terbeli oleh harta. Dan ingat, hati-hati, harta ini juga bisa merusak keikhlasan pendakwah dalam berdakwah. Biasa diberi sekian, sekarang hanya diberi sekian. Bagaimana hati di dalam berubah? Sekali ini aja lah saya datang sendiri begitu. Berarti dia berdakwah adalah karena upah. Maka Nabi Nuh alaihissalam memberikan pelajaran, la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah aku meminta upah melainkan hanya daripada Allah. Upah dari Allah itu apa bentuknya? Pahala atau balasan kebaikan berupa apa saja yang Allah ingin berikan kepada hambanya itu. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Ini ayat sebelum ini, yaitu Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya dengan seruan yang lemah lembut, wahai kaumku. Dengan perkataan wahai kaumku bermakna Nabi Nuh mengatakan, kamu ini adalah bahagian dariku, aku adalah bahagian darimu. Kita ini ada pertalian darah, kita ini satu kaum. Nabi Nuh alaihissalam, apabila kita ini satu kaum dan aku menyerumu, pastilah yang kuseru ini adalah yang baik untukmu. Mana mungkin aku menyampaikan yang buruk untukmu, karena kita satu kaum. Begitulah Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya sebelum ini. Sekarang ini pun juga kembali, wa ya qaumi, wahai kaumku. Dua sebelumnya sudah diterangkan, yaitu Nabi Nuh mengatakan tidak mengambil upah. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh mengatakan tidak akan mengusir orang-orang miskin yang sudah beriman bersama dengannya. Selanjutnya Nabi Nuh mengatakan, may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Kalau aku mengusir orang-orang miskin yang telah beriman itu dariku, bermakna itu adalah satu kesalahan. Aku tidak akan mungkin melakukannya. Kalau aku melakukannya juga, berarti aku melakukan kesalahan, pasti aku akan disiksa oleh Allah. Apabila aku disiksa oleh Allah, wahai kaumku, coba berpikirlah. Ini ujung ayat, afala tadhakkarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran? Coba berpikir, kalau aku disiksa oleh Allah, ada tidak manusia yang bisa menghalang siksaan Allah supaya tidak sampai kepadaku? Mana ada?
Kalau tidak ada manusia satu pun termasuk kamu wahai kaumku tidak bisa menghalang siksa Allah ke atas diriku, maka aku tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu mengusir orang-orang beriman. Oh, itu dilarang oleh Allah, saya tidak akan melakukannya. Oh, bermakna Nabi Nuh tunduk kepada kehendak kaumnya? Tidak. Itu sikap yang penting apabila berdakwah. Jangan tunduk kepada keinginan orang-orang yang berkeinginan yang keinginannya itu bertentangan dengan keinginan Allah. Maka jangan hanya karena ingin mendapatkan kepuasan dari manusia, kesukaan manusia, kemudian mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ingin mencari kesukaan manusia tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap pendakwah tidak, sikap pendakwah itu adalah mencari keredaan Allah meskipun manusia membenci. Jadi yang menjadi pengukurnya adalah bukan kesukaan manusia tetapi kesukaan Allah, keredaan Allah. Afala tadakkarun, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maka apakah kamu, ada kata apakah di sini, ini berarti dalam bentuk bertanya. Nah, Nabi Nuh bertanya ini bukan untuk dijawab oleh kaum, karena jawabannya sudah jelas, yaitu mesti mengambil pelajaran. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maksudnya litaubih, maknanya pertanyaan untuk menghinakan. Kalau sudah jelas seperti ini kemudian tidak juga mengambil pelajaran, alangkah buruknya perbuatanmu wahai kaumku. Nah, jadi ayat yang ke-30 masih lagi menerangkan tentang penjelasan Nabi Nuh atas penolakan kaumnya. Ayat yang ke-31 juga sama, yaitu penjelasan lagi dari Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan penjelasan yang lebih terperinci. Nabi Nuh mengatakan, "Wala aqulu lakum 'indi khazainullah." Dan aku tidak mengatakan kepadamu wahai kaumku bahwasanya padaku ada perbendaharaan kekayaan Allah. Aku tak pernah mengatakan. Bermakna aku bukanlah orang yang memiliki kuasa atas pemberian Allah, kemudian aku adalah orang kaya raya sehingga dengan itu aku punya kelebihan bisa memberimu harta. Tidak, aku tak punya kelebihan itu. Apa sebab? Sebab aku ini hanyalah seorang rasul. Seorang rasul yaitu dipilih oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran, maka aku pun menyampaikan kebenaran. Nah, itulah dia tugasku. Jadi apabila kamu berharap aku ini menjadi seorang yang kaya raya, kemudian bisa memberi kepadamu, kemudian ketika itu barulah kamu mau mengikutiku, salah pandanganmu itu. Aku bukan seperti itu. Aku tidak mengatakan kepadamu aku memiliki perbendaharaan kekayaan Allah. Perbendaharaan kekayaan Allah ini apa maksudnya ini? Perbendaharaan itu tempat disimpan, tempat disimpankannya harta. Apa? Tempat penyimpanan harta itu macam-macam bentuknya. Perbendaharaan Allah dalam bumi ada, tersimpan harta di dalam bumi berupa apa? Ada berupa emas, ada berupa perak, ada berupa minyak bumi, ada berupa entah apa lagi bahan galian yang mahal harganya dalam perut bumi. Ini adalah perbendaharaan. Apalagi yang lain, umpamanya di laut juga ada perbendaharaan, kemudian di hutan juga ada perbendaharaan, banyak sekali perbendaharaan. Nah, aku tidaklah yang memiliki perbendaharaan Allah, kekayaan Allah, bukan di tanganku, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memberikannya kepadaku, maka Allah berikan sebanyak mana yang Allah kehendaki untukku. Maka aku bukanlah
pemilik kekayaan. Pemilik kekayaan yang sebenarnya adalah Allah. Maka bila kamu mengharapkan aku seorang yang kaya raya, dengan kekayaanku aku bisa memberi kepadamu, setelah itu barulah kamu mau mengikutimu, salah. Maka kita pula sebagai seorang pendakwah, jangan pula ada yang berdakwah itu, mengapa belum berdakwah lagi sekarang Ustaz? Tunggu kaya nantilah baru saya berdakwah. Sehingga kalau nanti saya kaya, barulah saya nanti pergi kemana-mana saya memberi. Nah, kalau tak kaya-kaya bagaimana? Nah, tak jadi berdakwah. Tidak. Sekarang masanya berdakwah, yaitu dalam keadaan seperti apapun kita sekarang, kita diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu belajar Al-Qur'an, kemudian sampaikan Al-Qur'an itu kembali. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Nah, sampaikanlah, tapi yang satu ayat itu saja. Karena itu yang tahu. Maka yang tahu aja sampaikan. Jangan yang tak tahu disampaikan pula. Yang tak tahu disampaikan juga. Nah, itu nanti berbohong dalam berdakwah. Maka berdakwahlah, dan sebaik-baik kita adalah yang membawa dirinya kepada kebaikan dan membawa orang lain kepada kebaikan. Man dalla ala khairin falahu ajru mithli fa'ilihi. Siapa yang menyuruh orang lain melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang lain yang ia suruh itu. Pergilah ke masjid. Di masjid ada pengajian, pergilah. Maka orang itu pun pergi ke masjid. Dia dapat pahala? Dapat. Tapi jangan orang lain saja suruh, pergilah ke masjid, saya di rumah aja lah. Oh, enggak. Kita sekali pergi, bawa sekali kawan itu. Mau ikut dengan saya, dan saya bawa. Nah, maka ia telah membawa seseorang, menyeru seorang kepada kebaikan, dan dia mendapatkan pahala. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Nabi Nuh menyatakan dengan terang-terangan, aku tak mengetahui yang gaib, karena mengetahui yang gaib hanyalah Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu mau menanti-nanti dariku pemberitahuan tentang yang gaib, kamu tak akan dapatkan. Apa sebab? Sebab aku tidak mengetahui yang gaib. Nah, andaikan ada di antara perkara yang gaib itu yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, itu pun adalah pemberitahuan dari Allah. Allah yang maha gaib memberitahukannya kepada Rasul, Rasul menyampaikan apa adanya. Jadi Rasul itu menyampaikan sebahagian dari perkara yang gaib adalah setelah diberitahu oleh Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Yang gaib yaitu yang tak mampu dicapai oleh panca indera manusia. Umpamanya Allah itu gaib. Kemudian apalagi yang gaib? Malaikat gaib. Apalagi yang gaib? Nah, hari akhirat, tentang kiamat, tentang takdir manusia, semua itu adalah perkara yang gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak mengatakan sesungguhnya aku ini malaikat. Wahai kaumku, aku tidak mengatakan aku ini malaikat sehingga aku punya kelebihan dari manusia, karena dari kalangan malaikat. Enggak, aku juga manusia sama seperti kamu, tak ada beda. Bedanya adalah Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini sama seperti kamu, manusia yang sama. Bedanya adalah aku diberi wahyu oleh Allah. Kemudian dengan wahyu itu aku sampaikan kebenaran. Nah, maka aku tak pernah mengatakan aku ini malaikat, kemudian kedudukanku lebih tinggi, kemudian layaklah aku untuk diikuti. Tidak, aku tidak pernah mengatakan aku ini sebagai malaikat. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan. Ini penjelasan Nabi Nuh lagi. Wahai kaumku, aku tak pernah mengatakan
kepada orang-orang beriman yang bersama denganku, yang mana mereka itu dari kalangan orang-orang miskin. Tak pernah aku mengatakan kepada mereka, Allah tidak akan memberikan kebaikan kepadamu. Tak pernah. Apa sebab? Itu bertentangan dengan hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya, orang beriman siapapun mereka, dari kalangan orang miskin pun ada peluang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Oh, besar sekali peluang mereka untuk mendapatkan kebaikan. Allah sudah menjanjikan kebaikan untuk orang-orang beriman. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, yang dia dalam keadaan beriman dia, itu pengukurnya. Beriman dia, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan imannya itu dia beramal saleh, dia dapat kebaikan. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan memberikan kehidupan yang terbaik untuknya di dunia ini. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti di hari akhirat akan kami berikan balasan dengan yang lebih baik lagi. Itu dah janji Allah. Nah, itu yang sebenarnya. Maka tak pernah aku mengatakan kepada orang-orang miskin yang telah beriman itu bahwasanya Allah tidak akan pernah memberikan kebaikan kepada, tidak ada. Kalau ada yang mendengarnya itu bukan dariku, itu pasti dari orang-orang yang telah menyebarkan hoax. Oh, ada hoax juga ya, menyebarkan berita bohong, yaitu yang diada-adakan. Maka itu adalah dusta. Aku tidak pernah mengatakan perkataan itu. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, Allah mengetahui, lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Mereka orang-orang yang telah beriman itu. Apa yang ada dalam hati mereka Allah lebih tahu. Tentang keikhlasan mereka Allah tahu. Tentang keimanan mereka, keyakinan mereka Allah lebih tahu. Tentang kecintaan mereka, kesungguhan mereka dalam ketaatan kepada Allah tahu. Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Aku tak tahu, hanya mengetahui yang zahir saja. Allah mengetahui, maka aku tidak berani untuk melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya aku lakukan terhadap orang-orang beriman, meskipun mereka itu adalah orang-orang miskin. Maka seorang pendakwah jangan sampai karena kekayaan, kemiskinan itu membuat pandangan mereka berubah, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak, bagi pendakwah semua manusia itu sama, pandangan mata sama kepada semua manusia dari kalangan manapun mereka berasal. Inni idzal lamina zalimin, sesungguhnya aku dengan demikian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Yaitu kalau aku mengatakan perkataan yang tidak sepatutnya aku katakan kepada orang-orang yang beriman, maka aku berarti termasuk ke dalam golongan orang yang menganiaya diriku sendiri. Tadi sudah kita sebutkan, kalau beriman kepada Allah, kemudian beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, Allah berikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia ini dan kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat. Kemudian tiba-tiba mengatakan, kamu ini tak akan dapat apa-apa kebaikan di dunia ini. Bagaimana hati dia? Sedih atau tidak? Sedih. Padahal perkataan yang seperti itu boleh dikatakan? Tak boleh dilakukan, bertentangan. Karena ayat sudah kita sebutkan tadi, mendatangkan kesedihan pula kepada orang lain. Nah, maka bertambah-tambahlah kejahatan. Maka sesungguhnya kalau aku mengatakan perkataan yang seperti itu, berarti aku telah termasuk ke dalam golongan orang yang menganiaya sendiri. Sebab aku berdosa, maka pasti aku akan disiksa. Kalau aku disiksa, berarti aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku tidak akan melakukannya. Itu ujung dari ayat ini. Berarti pelajaran yang berharga yang kita dapatkan dari ayat ini, yaitu Nabi Nuh alaihi salam
ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya, menyampaikan dengan terang, dengan jelas, apa adanya, tidak berbahasa basi. Dan kita berharap mudah-mudahan kita sebagai pendakwah dan pendakwah-pendakwah yang lainnya, mudah-mudahan di dalam berdakwah yaitu menyampaikan dakwah apa adanya. Kemudian apabila ada yang menolak dengan berbagai macam alasan, kita jawab alasan-alasan tersebut. Apa yang bisa kita jelaskan, kita jelaskan, supaya jangan karena kebodohan atau karena kesombongan mereka menolak kebenaran. Yang rugi adalah diri mereka sendiri. Kita sayang mereka itu tidak mendapatkan kebenaran, tidak mendapatkan petunjuk. Maka pendakwah kita sangat prihatin sekali apabila mereka terhalang, apabila manusia itu terhalang mendapatkan kebenaran disebabkan karena kebodohan ataupun kesombongan. Tapi mana yang lebih berat ya? Yang menghalang untuk mendapatkan kebenaran, kebodohan atau kesombongan? Kebodohan itu bisa diobati dengan pengetahuan, tapi kalau kesombongan itu susah mengobati. Kalau masih ada kesombongan, maka susah untuk diobati. Maka kata orang, yang bodoh bisa diajar, tapi kalau yang sombong, itu susah. Allah sajalah yang akan mengajarnya nanti. Bagaimana cara Allah mengajarnya? Mungkinlah. Karena kekayaan dia sombong, Allah ambil kekayaannya, jatuh miskin dia. Ketika itu baru dia sadar. Karena apa kesombongannya itu? Karena punya kekuasaan, Allah ambil kekuasaannya, jadi rakyat jelata kembali. Ketika itu baru dia sadar. Kenapa kesombongannya itu? Karena kepintarannya, pintar, boleh saja Allah tarik ingatannya sedikit, dah tak pintar, habis sudah. Kenapa kesombongannya? Macam-macam lah. Karena pengikutnya yang banyak. Dulu banyak yang mengikutnya, sekarang sudah berlarian darinya. Tinggallah dia seorang sendiri. Allah, dulu ketika saya berada, maka ramailah orang datang mendekat kepada saya. Tapi sekarang ini ketika saya tak punya apa-apa, satu pun orang tak ada lagi di sekitar saya. Barulah dia sadar ketika itu bahwasanya tidak ada yang perlu disombongkan, karena semua yang kita miliki itu adalah milik Allah. Dan apabila pemilik mengambilnya, maka tidak akan mungkin mampu kita untuk menahannya. Maka Allah sajalah, kalau tentang kesombongan ini, Allah sajalah yang akan mengajar orang yang sombong itu. Dan mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan Allah cabut kesombongan dari dalam hati kita. Karena tidak berhak untuk masuk ke dalam surga kalau masih ada kesombongan, meskipun kecil sebesar biji sawi sekalipun. Maka mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari kesombongan. Kita datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Dengan kerendahan hati itu mudah-mudahan Allah mencucurkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dimasukkan ke dalam surga bersama dengan hamba-hambanya dari kalangan para nabi dan rasul, kalangan orang-orang yang membenarkan kebenaran, dari kalangan orang-orang yang mati syahid, dan dari kalangan hamba-hamba Allah yang saleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.